Hujan turun misalnya. Abang kakak kira-kira sikap orang semuanya terima hujan turun nggak? Senang nggak hujan turun semuanya? Ada yang marah kan? Ini mobil baru mandi kan tadi, hujan udah turun pula. Datang satu lagi kata mama kan, ya Allah baru dijemur kain baru udah turun pula hujan. Udah menumpuk 3 hari dah, tak bisa menjemur 3 hari itu. Tapi datang orang jual gorengan, alhamdulillah hujan turun. Orang bukan baru pengen makan goreng, lapar perut dia kata dia. Ya, jual pergedel kan bang. Jadi abang kakak rahmatullah, pemberian Allah itu sama tapi sikap orang beda-beda. Sepakat bu? Jadi sikap kita yang kita atur dengan takdir. Jangan takdir menyesuaikan dengan sikap kita. Sikap kita dengan takdir. Makanya rahasia takdir itu agar nikmat hidup, terima apapun yang diberikan Allah pada kita. Baik atau buruk, terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang mau saya tanyakan Ustaz, dengan mengimani takdir tadi Ustaz. Baik. Ya, apapun yang terjadi pada diri kita, itu adalah takdir buruk. Tapi apapun yang terjadi itu katanya baik. Bagaimana cara kita menyikapi jika takdir yang terjadi itu menurut kita itu tidak tersukai Ustaz atau takdir buruk? Terima kasih Ustaz. Baik. Saya contohkan sederhana bu. Saya katakan malam ini ada 2 hajat. Yang satu, saya hadir ke pengajian Masjid Al-Khairat Munawarah malam ini. Yang kedua, anak saya katakan dia rewel sehingga tak boleh saya pergi. Kata maknya jangan pergi, anak kita rewel. Sehingga saya tak berangkat ke sini. Sehingga saya solat Isya di masjid dekat rumah saya. Lalu ketika saya solat Isya di masjid dekat rumah saya, hilang sendal saya. Itu yang ceritanya. Saya tadi harusnya ke sini kan. Lalu saya tak ke sini, tapi masjid sampai rumah saya, hilang sendal saya di situ. Kira-kira apa yang saya katakan setelah hilang sendal tadi? Kakak-kakak kira-kira apa kak? Sendal saya hilang tadi. Apa kira-kira yang akan saya bilang kalau sendal saya hilang tadi? Apa kira-kira kak? Apa bu? Coba kalau saya ke Al-Khairat ini hilang sendal saya. Iya kan? Betul kak, sepakat kak? Abang-abang sepakat enggak? Coba saya kalau saya ke Masjid Al-Khairat Munawarah dia enggak hilang sendal saya. Betul bu? Kira-kira itu semua kesan kita. Sepakat kita? Semua kita akan bilang itu. Tapi abang kakak rahmati Allah, begitulah iman dengan takdir itu bu. Apa artinya? Kalaupun saya tidak ke Al-Khairat Munawarah, kalaupun saya tak solat di samping rumah saya, solat di rumah pun akan hilang sendal saya di waktu itu bu. Kenapa? Sudah menjadi ketentuan Allah saat itu sendal saya hilang. Enggak pun mana-mana saya hilang sendal saya itu. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika berkehendak kepada kita, suka kita atau tidak, dia berlaku. Maka apa sikap terbaik ketika menghadapi takdir itu? Menerima apapun yang Allah buat untuk kita. Pernah enggak abang kakak, saya ini asli orang Solok Sumatera Barat, saya orang Minang. Pernah enggak saya misalnya protes, ya Allah kenapa jadikan saya orang Minang? Bisa enggak berubah saya jadi orang Jawa? Atau setelah saya bertemu dengan orang Turki, orang Yaman, orang Arab, nampaknya kalau jadi orang Turki itu handsome banget lah kira-kira gitu. Tiba-tiba saya bilang pada Allah, ya Allah di usia 20, kenapa saya tidak jadi orang Turki saya? Coba jadikan saya orang Turki gitu. Bisa enggak begitu? Enggak ada yang bisa. Takdir Allah itu mau tak mau, kita suka tak suka, dia terjadi dengan kita. Maka sikap terbaik ketika takdir Allah terjadi, terima apapun yang terjadi dengan kita. Hilang sendal kita, alhamdulillah. Tak hilang, alhamdulillah. Marah kita, mau marah ke siapa? Mau marah ke masjid yang sampai rumah saya tadi? Apa kata pengurus? Ustaz datang sini tak pernah lapor saya, hilang sendal pun lapor saya, kata dia. Tidak akan ada yang bela saya kan? Marah saya pada Allah. Kata Allah, untung saya kasih engkau sendal. Untung aku kasih engkau sehat, bisa engkau ke masjid, kata Allah. Ya bu. Jadi cara yang mudah menghadapi takdir itu, terima apapun yang Allah kasih ke kita. Kenapa? Jangan-jangan di balik kita tidak pernah mendapatkan apa yang kita mau, di balik itu rupanya ada rahasia yang hebat untuk kita.
Sehingga hari ini abang kakak, kalau ada maksud kita, ada keinginan kita belum tercapai, jangan pernah marah. Syukur saja. Ya Allah, saya sudah mencoba melamar pekerjaan beberapa tempat tapi tidak lulus ya Allah. Engkau ingin apa? Barangkali engkau ingin saya jadi pengusaha. Mungkin ini jalan saya. Itu saja, enggak usah marah. Saya ya Allah sudah datang ke tempat itu, katanya dalam pekerjaan, asal datang saya diterima. Rupanya sampai sana saya ditolak. Enggak usah marah. Terima aja. Syukur saja. Jangan-jangan karena dia ditolak itulah dia jadi orang hebat yang saya akan datang. Saya pernah baca artikel orang itu melamar pekerjaan. Ketika melamar pekerjaan ditanya, "Emailmu apa?" Rupanya dia ini tidak pernah buat email. Jangankan buat email saja dia tidak tahu. Kenapa? Dia tamat SD tidak. Tapi apa yang terjadi kemudian? Tak diterima pekerja. Dia jual tomat. Tomat dijual dia. Tapi tomat tu kelasnya jadi eksportir. Begitu sudah jadi kaya dia, sudah hebat dia tidak tahu email dulu. Setelah dia hebat begitu, jumpa dengan orang yang uji dia dulu. Melamar jadi manajer di perusahaan dia. Ketika ditanya, "Bang, abang ada email?" kata dia. "Ada apa?" "Apa email abang?" "Ini." "Berapa email abang?" "Ada 3 aja." "Coba tengok apa? Untuk apa guna email ni bang?" Dia macam bodoh aja. Diterangkanlah. "Saya tahu nak bang, gara-gara email ni lah saya jadi eksportir itu. Gara-gara email ni lah abang bisa saya terima jadi manajer saya," kata dia. "Dulu saya tak tahu email itu apa, sehingga saya tak diterima pekerjaan tempat saya melamar ke tempat abang." Baru dia ingat. Ditengok-tengok aja. "Ini bapak dulu waktu melamar ke saya luluskan karena tak ada email," kata dia. Rupanya belakangan email itu menjadikan dia jadi eksportir tomat. Dan banyak orang hari ini dia mungkin marah dengan takdir dia, Bu, tapi 10 tahun akan datang, untung saya tak pernah jadi PNS, kata dia. Ada orang yang, Bu, kalau tak lulus PNS marah, betul kan, Bu? Seakan-akan dunianya sudah terakhir kan, Bu? Seakan-akan dunia sudah kiamat. Tapi 10 tahun akan datang dia, untung saya tak jadi PNS, kata dia. Bahkan ada orang sengaja mundur dari PNS. Dulu minta ampun kejar-kejar jadi PNS. Sudah jadi PNS, mundur dari PNS. Setelah mundur dari PNS, untung dia tidak jadi PNS, kata dia. Kapan kita tahu rahasia seperti itu? Rupanya setelah kita lalui kehidupan, di balik setiap kejadian itu ada rahasia. Saya ingin sekedar cerita saya terus terang, sekolah SMP, SMA, kuliah, saya dibiayai orang. Tidak biayai sekolah saya dulu. Orang tua saya tak biayai saya. Sampai saya lulus. Jangankan saya sekolah, mau berangkat ke Mesir buat paspor, ngurus visa, beli tiket ke Jakarta, dibiayai orang. Sampai pulang biaya orang. Selesai saya kuliah S1 di sana, belum pulang, saya ingin masih belajar di sana. Setiap bulan ada orang waktu itu karena sering nengok saya pengajian, datang kawan dari Yordan. Kata dia, "Kamu tinggal di mana? Kamu beasiswa dari mana? Kemudian apa saja kebutuhan belajar semacam?" Saya bilang saya tinggal di sana, kemudian saya orang Indonesia, saya pendidikan ini, belajar di segala macam. Jawablah pertanyaan dia. Apa kata dia? Ini uang deh. Dikasih berapa? 200 pound. 200 pound kalau di zaman saya itu sudah mewah saya hidup. Di sini ada Kak Retno, Kak kelas saya. Itu pasti tahu. 200 pound itu di zaman saya itu mewah, saya punya uang. Saya waktu itu tak punya uang, saya tak pernah bekerja sambil kuliah. Saya tak pernah kerja sambil kuliah. Bukan saya ingin sombong, tapi Allah mudahkan saya. Tak pernah bekerja sambil kuliah, sehingga waktu itu dikasih uang 200 pound itu baru satu sumber. Sumber yang lain ada ngasih lagi 500 pound per bulan waktu itu. Sehingga saya setiap bulan di zaman saya tak kuliah, tak mahasiswa formal, saya punya uang setiap bulan itu 1.500.000 enggak kurang. Itu untuk hidup saya aja. Sehingga saya punya banyak kitab. Di waktu itu saya termasuk orang yang punya banyak kitab. Saya kalau buka kitab saya banyak isinya kitab saya. Cuma belum dibuka aja. Tak punya uang buat rak sekarang. Nanti mudah-mudahan nanti punya uang buat rak, nanti boleh tengok kitab saya. Banyak kitab saya. Lebih dari 40 karton rokok Marlboro itu yang ukuran biasa kontainer itu. Saya punya lebih dari 40 karton kitab yang isinya kitab semua. Jadi apa yang ingin saya sampaikan bahwa Allah mengatur takdir kita itu tak sesuai dengan nalar kita, tapi sesuai dengan kehendak Dia.
Maka kalau sesuai kehendak dia, jangan kita marah, jangan kita kesal, jangan kita tak terima saja. Sehingga termasuk abang kakak, kalau sempat kita pernah mungkin kenalan dengan orang tak jadi nikah, tak usah marah. Jangan-jangan Allah pengen kita tidak dengan dia bahagia, tapi dengan suami kita sekarang. Ada kawan istri saya, tidak jauh dari tinggal dekat sini, sudah dibeli baju seragam untuk pasangan, untuk semua panitia. Tinggal hari H lagi. Rupanya entah kenapa calon suami ini temperamental orang. Ada yang tak sesuai kan, atau yang tak sepakat ya, langsung marah-marah dia. Apa kata calon istri tadi? Ya, ibu, tak mungkin saya melanjutkan pernikahan dengan abang ini. Belum menikah aja sudah begini saya dengan dia. Apalagi saya jadi istri dia nanti. Terbayang? Itu kalau sudah dibelikan bahan baju tinggal jahit, itu gedung sudah dipesan tuh. Itu catering sudah dipesan tuh. Enggak jadi nikah dengan orang tuh. Akhir nikah dengan orang lain. Sekarang punya anak 2 dia. Bahagia dia, senang dia. Terbayang? Kira-kira rugi atau tidak dengan uang banyak tadi? Rugi uang, tapi kebahagiaan dia tak rugi. Kalau nikah dengan orang pertama tadi, jangan-jangan rasa hidup di neraka di dunia saat ini. Jangan-jangan setahun dia dah minta cerai dengan suami dia itu. Ini real. Saya tak cerita dengan sebuah opini, tak bercerita tentang sebuah khayalan. Ini real terjadi. Biar aja, tidak apa-apa. Ini real terjadi. Maka, Bu, apa sikap kita dengan takdir? Terima saja, Bu. Puas hati tak puas hati, terima saja. Bu, ibu punya uang 100.000 misalnya. Ada anak ibu 4. Ibu mau ngasih berapa ke anak ibu tadi, Bu? Yang 4 tadi? Masing-masing 25. Iya. Jangan-jangan ibu yang 1 50, yang 1 10, yang 1 5.000. Betul, Bu? Kalau anak pengennya sama 25 semua, ibu marah atau tidak? Ini ibu punya uang 100, Bu, anak ibu 4. Ibu kasih ada yang 20, ada yang 30, ada yang 50, ada yang 10. Kira-kira mereka minta, "Mak, kok beda kami? Semuanya 25 aja, gimana maknya?" Ibu senang atau tidak dengan anak begitu? Marah atau tidak? Bayangkan kalau Allah sudah dikasih, kita ngatur lagi. Sudah dikasih Allah gaji, dikasih Allah pakaian, dikasih tempat tinggal, dikasih berbagai kemudahan. Minta yang tidak dikasih untuk kita supaya untuk kita. Sudah dikasih saya syukur. Ini ngatur pula lagi. Begitulah kira-kira kalau kita tak terima takdir, Bu. Jangankan Allah, kita aja tak suka kalau diatur, Bu. Apalagi Allah. Maka karena itu kalau ada hal yang buruk terjadi kita abang-abang, kakak-kakak, tidak usah marah. Tenangkan hati, nikmati masa-masa seperti itu. Jangan-jangan itulah yang membawa banyak keberkahan di masa akan datang. Termasuk, mohon maaf, kalau ada kecelakaan, kalau sempat kita dizalimi orang, termasuk kita ditindas orang, tak usah marah ke siapapun. Tak usah bilang Allah ini enggak adil dengan saya. Tak usah. Jangan-jangan gara-gara tertindas itulah kita kemudian melejit menjadi orang yang kemudian berpikir bagaimana saya lebih hebat dibanding dia sehingga sukses di masa akan datang. Hujan turun misalnya. Abang kakak, kira-kira sikap orang semuanya terima hujan turun enggak? Senang enggak hujan turun semuanya? Ada yang marah kan? Ini mobil baru mandikan tadi, hujan dah turun pula. Datang satu lagi kata mama kan, ya Allah baru dijemur kain baru dah turun pula hujan. Dah menumpuk 3 hari dah, tak bisa menjemur 3 hari itu. Tapi datang orang jual gorengan, alhamdulillah hujan turun. Orang bukan baru pengen makan goreng, lapar perut dia kata dia. Ya, jual pergedel kan, Mam. Jadi abang kakak rahmatullah, pemberian Allah itu sama tapi sikap orang beda-beda. Sepakat, Bu? Jadi sikap kita yang kita atur dengan takdir. Jangan takdir menyesuaikan dengan sikap kita. Sikap kita dengan takdir. Makanya rahasia takdir itu agar nikmat hidup, terima apapun yang diberikan Allah pada kita. Baik atau buruk, terima. Makanya al-iman antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Terima takdir dari Allah, baik dan buruknya. Jangan baik saja. Pas sehat senang, pas sakit marah-marah. Pas ada uang senang, pas tidak ada uang marah-marah. Jangan. Semuanya dari Allah. Cukup, Bu. Kalau kita beriman dengan Allah, takdir tadi nikmat dulu, Ibu. Sehingga enggak akan ada stres, enggak ada orang frustasi, enggak ada orang kena narkoba, orang melalui hidupnya dengan bersahaja dan apa saja. Itulah kira-kira kenapa kita belajar akidah. Itulah kira-kira kenapa kita nikmat pengen jadi baik ini.